Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024. Sudah hadir pemirsa RCTV narasumber kami, langsung saja kita menyapa Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Bapak Dr. Endang Sobirin, SOS MSI. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah, Teh Novi. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi, setahun sekali ya Pak Endang ya? Ya, kayaknya program khusus ya. Harus sekali. nih Pak ya, kita ketemu lagi ya Pak ya, karena kehadiran Bapak pun pastinya punya sesuatu yang akan disampaikan kepada pemirsa RCTV semuanya ya. Ya. Oke, ada sesuatu yang pastinya ini dinanti-nantikan Pak. Ini juga memberikan kabar bahagia untuk semuanya warga Jawa Barat ya Pak. Oh iya. Oke, apa sih Pak ini yang akan disampaikan Bapak ini kepada pemirsa semuanya terkait dengan program dari Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini? Mangga Ya. Pak. Baik, terima kasih Teh Novi, pemirsa RCTV ya. Bahwa kembali pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai keputusan Pak Gubernur sekarang memberikan program pemutihan. Dan kebetulan program pemutihan tahun 2024 ini itu dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November. Jadi program ini boleh dibilang cukup singkat lah ya, 2 bulan. Kalau boleh dibilang sih ini ada program pemutihan itu relaksasi pajak sebetulnya. Dan sayang sekali kalau memang ini tidak dimanfaatkan. Harus gitu ya. dimanfaatkan Ini sebaik-baiknya. program yang menurut saya luar biasa ya untuk membantu masyarakat di tengah-tengah mungkin kesulitan dan lain sebagainya. Program ini oleh Pak Gubernur diluncurkan. Oke, ini jadi sekarang sudah tanggal 18 ya Pak ya, tinggal beberapa hari lagi dong. Ya, Wow. kita lihat perkembangannya nanti. Oke, ini jadi harus saat ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya Ya, Pak ya. Mengejar tanggal 30 November. Tanggal 30 November. Oke, bisa dijelaskan nih Pak secara detailnya Pak terkait dengan program yang benar-benar ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Jawa Barat ini Pak? Ya, yang pertama bahwa kita tetap harus berorientasi kepada data yang kita miliki bahwa pemasukan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini sampai dengan akhir tahun karena memang ada juga lonjakan target pendapatannya, ini masih dirasakan kurang. Artinya tingkat ketaatan masyarakat untuk membayar pajak ini masih dianggap kurang. Contoh misalnya untuk Kota Cirebon sendiri, per akhir bulan Oktober itu baru mencapai sekitar 80%. Ya, memang tinggal 20% lagi sampai Desember. Tapi melalui program ini karena dimulai tanggal 1 Oktober itu memang ada kenaikan yang signifikan. Ya. Jadi kita 80 itu dicapai setelah 1 bulan program ini diluncurkan. Nah ini kita himbau kepada pemirsa khususnya di Kota Cirebon bisa memanfaatkan program ini karena tinggal mungkin beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan sampai tanggal 30 November ini ya. Jadi di antara beberapa diskon itu karena ini diantaranya misalnya ada diskon PKB. Nah, diskon itu bagi yang masyarakat yang taat membayar pajak kalau sebelum 30 hari sebelum masa tenggatnya berakhir itu akan dapat diskon 2%. Kalau 60 hari atau 2 bulan sebelum masa berakhir masa pajaknya itu akan dapat diskon 4%. Jadi ya lumayan saya kira untuk mobil-mobil kendaraan roda 4 yang kategori mewah yang pajaknya biasa mahal, diskon 4% itu bisa dialihkan untuk membeli keperluan lainnya gitu ya Pak. Oke. Jadi ini ada diskon dan juga ada pembebasan ini juga. Pembebasan. Jadi di dalam program yang 1 Oktober sampai dengan 30 November ini ada juga pembebasan pokoknya. Jadi misalnya kalau tidak membayar pajak kendaraan bermotor 5 tahun, cukup 3 tahun saja bayar. 2 tahun sebelum dan 1 tahun yang berjalan. Jadi saya kira ini sangat mempermudah, kemudian meringankan sekali. Jadi berapapun Anda terlambat, hanya bayar 3 tahun saja seperti itu. Oke. Ini bisa dikatakan ini benar-benar ini apa ya? Angin segar ya Pak ya? Selain bebas pokoknya juga ada bebas dendanya. Jadi kalau membayar pada periode pemutihan ini, masyarakat dibebaskan dari denda. Jadi manfaatkan program ini karena menurut saya selain diskon tadi, selain dapat juga keuntungan bebas denda dan bebas pokoknya hanya 3 tahun saja. Berapa tahun pun Anda menunggak gitu ya. Pak, gambarannya Pak ini berapa persen sih Pak ini potensi dari pembayaran potensi pajak yang masih menunggak nih Pak? Kalau berdasarkan data, dari 173 ribuan kendaraan yang ada di kota Cirebon ini yang menunggak sekitar 45 ribuan ya. Jadi lumayan lah ya.
presentasinya. Jadi makanya kita adakan program ini untuk membantu masyarakat. Barangkali stimulus ini bisa meningkatkan effort masyarakat untuk membayar taat pajak seperti itu. Oke, untuk menunaikan ketaatan membayar pajak ya Pak. Ya. Respon dari masyarakat bagaimana nih Pak? Kalau berdasarkan data yang kami terima di Samsat atau P3DW Kota Cirebon saat ini cukup besar ya. Kita ambil misalnya rata-rata harian pendapatan di kantor kita, biasanya sekitar 400 juta per hari, sekarang meningkat sampai dengan 600 juta. Jadi lebih dari 50% pendapatan itu meningkat. Artinya ekuivalen dengan ketaatan masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Saya kira dengan kurun waktu 1 bulan lebih kita bisa mengevaluasi itu bahwa program ini sangat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baik oleh masyarakat. Oke, dari mulai awal 1 Oktober ya Pak ya, ini berarti respon dari masyarakat sangat luar biasa nih ya? Sangat luar biasa. Dan Nopi ini perlu diingat bahwa pajak ini memang sesuatu hal kewajiban masyarakat untuk membayar. Ya. Dan memang dari pemerintah ada relaksasi ini harus dimanfaatkan. Kita harus ingat bahwa pembangunan di Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon, itu sebagian besar ditunjang oleh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini. Jadi saya kira saya meyakini bahwa warga Kota Cirebon akan mentaati ini dan akan memanfaatkan program ini karena seluruhnya pendapatan ini akan dikembalikan kepada masyarakat untuk program pembangunan yang disampaikan ke masyarakat oleh pemerintah. Oke, pajakmu untuk Jawa Baratmu. Baratmu. Oke, dari kendaraan-kendaraan ada apa? Ini roda 2 dan roda 4. Bagaimana Pak? Itu data-data yang dimilikinya lebih banyak roda 2 atau roda 4 sih Pak Kepala? 80% data itu dimiliki oleh kendaraan roda 2 di hampir semuanya di Jawa Barat seperti itu kondisinya dan termasuk tentunya di Cirebon ini. Jadi saya kira ya ini juga menggambarkan sebetulnya memang mayoritas yang ada menggunakan kendaraan bermotor itu masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 ya. Oke, ini semakin banyak ya Pak ya? Ya, betul. Tapi untuk data sampai sekarang ini Pak, optimis Pak akan terkejar nih targetnya Pak? Kalau melihat tren pendapatan sekarang dan tren masyarakat menggunakan program ini, saya kira kita optimis lah bisa tercapai. Mungkin kalau pertengahan sekarang tanggal 18 saat ini, kita kurang dari 15% lagi sampai dengan Desember, target itu mestinya harus bisa kita capai. Ya. Oke, jadi berapa banyak nih Pak yang kekurangannya Pak sampai target itu tercapai 200? Kita punya target pendapatan khusus untuk Kota Cirebon 124 miliar. 124 miliar. Sekarang kurang lebih baru mencapai 100 miliar lebih lah ya. Jadi saya kira tinggal 24 miliar atau 20 miliar mungkin per tanggal ini. Jadi saya merasa optimis bahwa pemerintah dengan program ini disambut baik oleh masyarakat khususnya Kota Cirebon. Harus ya Pak ya, optimis ya dengan terus masih melakukan kegiatan-kegiatan ya Pak ya. Di lapangan ini bagaimana Bapak, ada menemui kendala nggak nih Pak dari berbagai macam karakter warga ya Pak dengan adanya program pemutihan ini Pak Kepala? Ya ada sih beberapa kendala yang harus kita kita jembatani, mempermudah itu. Gitu. Di antaranya misalnya kadang-kadang orang juga ada yang lupa, bukan nggak punya uang juga. Nah untuk menjaring itu semua sebetulnya ya mohon maaf dengan adanya program ini juga itu satu sisi direlaksasi, satu sisi juga harus ada penegakan hukum. Makanya kita sekarang lagi melaksanakan operasi gabungan khusus untuk yang warga yang tidak taat pajak. Ya mohon maaf kalau pelaksanaan selama 2 minggu ini mengganggu perjalanan, tapi mau tidak mau itu juga bagian dari satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan ini. Nah masyarakat dari operasi yang kita lakukan itu banyak juga yang tidak membawa uangnya gitu kan, tidak bayar, tapi pada sore hari mereka juga banyak juga melakukan pembayaran dan mereka juga banyak juga yang belum paham tentang adanya program ini gitu ya. Makanya di RCTP ini kita lakukan sosialisasi, mudah-mudahan bisa memanfaatkan tenggat waktu yang tinggal sebentar lagi dan ini bisa ditangkap oleh masyarakat sebagai bagian dari peluang untuk membayar pajak dengan tingkat berbagai kemudahan itu. Oke, jadi program ini memberikan kesempatan ya Pak ya, pada para penunggak pajak atau mungkin berbagai macam hal kendala ya Pak ya, dari yang lupa mungkin anggarannya pun belum tersedia gitu kan, harus segera ya Pak dibayarkan. Betul. Jadi kalau yang lupa bisa dimaklumi, tapi kalau ini ya manfaatkan. Programnya menurut saya luar biasa ya, ada diskon, ada pengurangan pokoknya gitu ya, ada bebas dendanya. Jadi kalau dimanfaatkan sayang ini ya, daripada ketangkap di jalan, ada razia baru taat ya. Nah itu bagaimana Pak tindakannya Pak? Kita sudah kolaborasi dengan pihak Polri sebagai mitra kami juga di Samsat bahwa bagi yang tidak taat pajak ya mohon maaf gitu ya karena langsung dilakukan tilang seperti itu gitu ya sampai dengan dia melakukan pembayaran. Tapi rata-rata syukur alhamdulillah dari pantauan kami
warga Kota Cirebon ini taat gitu ya. Wow, Ketika sadar terjadi nih itu ya, Pak. banyak juga yang bayar di tempat. Sampai sore pun kami tunggu. Jadi mobil layanan kami yang biasa Samsat Gendong itu standby depan kantor kami melayani yang akan bayar pajak yang kena razia itu. Oh, jadi ini ada beberapa titik nih Pak, warga bisa mendatangi untuk layanan Samsat ini Pak. Jadi Kota Cirebon ini sebetulnya kota yang pelayanannya cukup dekat dari titik ke titik ya. Kita punya layanan kantor induk di Jalan Pemuda Jalan nomor Pemuda 44, ya, dekat kantor kita nih Pak. Iya, Iya. berdekatan. Kemudian ada juga di CSB, di pusat perbelanjaan. Jadi kalau ibu-ibu atau adik-adik, rekan-rekan mahasiswa ya, belanja, Pak. bisa juga mampir ke Samsat yang ada di CSB. Ada juga yang di Harjamukti, di Kecamatan Di Harjamukti. Kecamatan Harjamukti. Ya, kita tempatkan di situ juga. Ada juga di Sambling itu di depan lapas ya. Kita ada juga di situ setiap hari juga setiap hari itu. selalu ramai itu Setiap Pak. hari, bahkan hari Sabtu, Minggu dan libur pun selama ada kesepakatan dengan mitra itu kita juga buka layanan seperti itu. Oke, jadi nggak usah khawatir ya Pak Iya, ya. nggak Mungkin usah dari khawatir. hari weekday-nya itu kerja, itu bisa dimanfaatkan ya Pak. Nah, selain itu juga apabila di hari libur gitu ya dan juga malas berangkat mungkin cuaca seperti sekarang hujan bisa memanfaatkan di aplikasi Sapa Warga, di situ ada Sambara, bisa juga kita melihat kendaraan kita berapa jumlah pajak yang harus dibayarnya dan bisa langsung bayar di situ. Bisa menggunakan gerai Alfamart, Indomaret, nanti tinggal datang ke kantor kami untuk cetak doang gitu ya. Jadi Bagaimana Pak kita harus ngecek dari handphone tuh gimana Pak? Ya, tinggal masuk ke aplikasi Samsat Jawa Barat gitu ya, Sambara. Kita nanti akan di Sapa Warga, kemudian kita akan melihat masukkan nomor kendaraan kita, nanti akan keluar berapa sih pajak yang harus dibayarkan ya. Dengan demikian itu ada tingkat kemudahan dan kalau bisa menggunakan M-Banking, bisa menggunakan M-Banking. Bisa juga di Alfamart, Indomaret yang sudah tersebar demikian banyak, jadi nggak ada kendala sebenarnya untuk itu. Oke, semakin dimudahkan ya Pak ya untuk pembayarannya juga. Betul. Dari handphone bisa, terus lewat minimarket juga bisa ya Pak. Bisa. Wow, sangat luar biasa. Jadi tunggu apa lagi yang belum melakukan pembayaran pajak ya Pak ya? Iya, betul. Ayo segera manfaatkan sampai tanggal 30 November 2024. Baik, pemirsa RCTV kita akan kembali berbincang terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024, tapi kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di RCTV. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Kita masih berbincang terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024. Ini sampai tanggal 30 November ya Pak ya. Segera manfaatkan sebaik-baik program ini pemirsa untuk warga Kota Cirebon dan juga Jawa Barat pastinya Pak. Oke, ini Bapak tadi disampaikan sampai sampai bulan Oktober ini belum tercapai ya Pak ya? Ya, sampai dengan posisi Oktober belum tercapai ya. Tapi pertengahan November ini sudah meningkat mungkin sekitar 84% ya. Oke, tinggal menunggu beberapa lagi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan untuk yang mendapatkan program ini sendiri Bapak, siapa saja sih Pak? Ya, tentunya program ini berlaku buat seluruh warga Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Tanpa kecuali ya, kecuali untuk progres bebas denda itu nanti juga ada kualifikasi untuk beberapa kendaraan yang dikecualikan ya, misalnya kendaraan mengalami ganti mesin gitu ya, ganti warna dan lain sebagainya, di mana harus ada pengecekan dari regiden dari mitra kami di kepolisian. Tentunya kita akan selektif menyaring itu untuk yang melakukan hal tersebut, atau kendaraan-kendaraan yang misalnya didapat dari hasil program lelang. Itu juga tentunya ada identifikasi dan pengecekan ulang seperti itu. Tadi Bapak menjelaskan detailnya untuk program ini ya Pak. Jadi poin 1, 2, dan 3 ini termasuknya untuk yang melanggar ya dihampura ya gitu ya Pak ya. Tapi untuk yang selanjutnya ini yang taat itu mendapatkan diskon. Iya, betul. Diskon. Nah, tolong juga kami melalui tayangan ini kepada pemirsa jangan menunggu-nunggu barangkali nanti diperpanjang lagi, karena memang Pak Gubernur melalui keputusannya itu berakhir tanggal 30 November ini. Dan perlu dimaklumi, kalau ini akan diperpanjang nanti sampai dengan Desember, tentunya akan juga memangkas potensi yang akan kita peroleh nanti di bulan Januari dan Februari. Jadi kelihatannya program ini tidak akan diperpanjang masa berlakunya. Jadi masyarakat yang bertanya-tanya, ini diperpanjang nggak? Kemarin juga beberapa orang waktu saya juga sempat
ya bincang-bincang sama warga, Pak akan diperpanjang, wah ini aja belum habis kok udah bicara perpanjang. Memang mungkin harapan masyarakat seperti itu ya, pengennya ada beberapa kendala misalnya masalah administrasi yang harus dilengkapi dulu, tapi manfaatkanlah waktu yang ya Ada sempit ini yang ada ini untuk bisa membayar dengan fasilitas keringanan pajak yang kita berikan. Diperpanjang nggak atau nunggu tahun depan? Wah itu gimana lagi tuh Pak? Kira-kira pasti kan ada yang bertanya gitu juga tuh Pak Kapus. Ya jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya dapat diskon atau dapat apa ya diskon pajaknya sampai 4%, berarti kalau nanti berakhir bulan Desember ya misalnya, berarti potensi bulan Januari dan Februari tahun 2025 akan bayar di bulan Desember 2024, maka potensinya akan bergerak ketarik ke sini ya, tentunya juga akan berdampak terhadap nanti capaian di bulan Januari, Februari 2025. Dan itu bagian dari evaluasi, sudah bayar di awal. Makanya kami sengaja bahwa program ini kalau bisa berakhir pada tanggal 30 November, sudah cukup keringanan itu. Dan target semoga tercapai ya? Target tercapai, pembangunan juga berkelanjutan dan tidak lagi hambatan misalnya ini telat bayar karena uangnya nggak ada ya, seperti itu. Karena baru sekedar impor aja bahwa apapun yang kita dapatkan dari pemungutan pajak yang memang kita pungut di kantor Samsat, itu nanti tahun depan itu akan optionnya melalui program option PKB ini akan 70% kembali ke kota. Nah, sementara kalau dari APBD itu mungkin lebih dari 50% APBD kota itu mengharapkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Jadi setiap hari nanti per 1 Januari itu udah otomatis. Kalau hari ini masih masuk 300 juta, berarti 70% dari 300 juta masuk ke kota langsung. Jadi buat pemerintah kota dan warga kota, kita tidak ingin mendapat hambatan lagi dengan adanya misalnya uang telat masuk lah seperti itu. Kalau Anda taat pajak, berarti taat juga pembangunan juga. Mari kita kontrol saja pembangunan. Karena kembali nanti warga yang merasakan ya. Warga yang merasakan seperti itu. Oke. Nah ini Pak, program ini kan juga tahun lalu ada nih Pak Kapus ya. Apa bedanya tuh dengan tahun ini? Tahun ini menurut saya lebih menarik ya, karena memang denda dibebaskan, kemudian juga penghapusan terhadap pokok pajaknya. Kalau tahun kemarin kan 5 tahun ke sana bebas, sekarang 3 tahun ya. Jadi 2 tahun ke belakang itu bebas. Jadi lebih ini lagi besar lagi manfaat buat masyarakat gitu ya. Ditambah hanya 1 tahun ke depan. Jadi ini lebih menarik, saya kira masyarakat harus memanfaatkan program ini, beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita masih merujuk kepada kalau kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang 5 tahun lebih kan rencana pemerintah dan Undang-Undang 22 tahun 99 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa itu kendaraan itu akan dihapuskan gitu ya. Kalau dulu targetnya seperti itu. Sekarang dikasih keringanan lagi, berapapun Anda menunggak, asal Anda bayar pada periode ini, maka dendanya yang 3 tahun ke belakang itu akan menjadi bebas. Dan pokoknya juga bebas gitu ya. Jadi Anda hanya membayar 2 tahun saja. Pengaruhnya cukup besar ini. Resikonya juga ini untuk kendaraan kita ya Pak ya? Sebetulnya kalau penegak hukum nanti atau semua aparat bersinergi dan akan menghapuskan kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, wah ini cukup riskan juga ya. Berarti kendaraan kita boleh dibilang kalau 5 tahun nggak bayar jadi bodong ya. Itu dia Pak. Kendaraan bodong tanpa surat-surat kan resikonya juga cukup tinggi. BPKB yang bernaung di rumah jadi nggak punya arti apa-apa. Betul itu nggak Pak. laku itu ke bank ya. Jadi ini benar-benar harus dimanfaatkan segera mungkin ya Pak. Jangan nunggu-nunggu terus juga berharap nanti tahun depan ada lagi. Belum tentu ya Pak? Belum tentu. Wah ini ancaman juga nih Pak. Harus segera dikumpulkan ya dana-dananya pemirsa RCTV. Oke, respon dari masyarakat sangat luar biasa Bapak. Ini Bapak evaluasinya bagaimana nih Pak? Yang harus ditingkatkan lagi nih, Pandang? Ya, evaluasi tentunya kita harap program sosialisasi seperti itu terus masif ke masyarakat. Saya kira RCTP dan mitra lainnya juga merupakan mitra dari kami untuk mensosialisasikan ini. Dan silahkan ikuti IG kami di Samsat gitu. Kemudian juga lihat TikTok juga sama. Jadi silahkan info-info terkini tentang kesamsatan, tentang bagaimana kemudian bayar pajak, ikuti saja. Instagram, bisa ke Facebook juga. Bisa di WA juga, kami terbuka pelayanan yang sifatnya digital, kami buka. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat. Dan apa yang masyarakat harapkan, kita rasanya udah berbagi sisi gitu ya. Kemudian tingkat layanan kita ditingkatkan apabila ada keluhan, sampaikan kepada kami akan siap tanggap apabila memang itu dirasakan ada keluhan. Baik di pelayanan langsung, misalnya di gerai-gerai yang kami buka di 5 titik itu, kami tentunya akan responsif terhadap apa yang dilakukan oleh petugas kami dari Samsat Kota Cirebon. Jadi buka pengaduan juga nih? Buka pengaduan.
Silahkan. Tapi pengaduannya tentunya harus yang benar-benar real dan bisa gitu ya, Pak? dipertanggungjawabkan. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan alamat di mana. Kemudian kami tidak segan-segan juga mendatangi, bukan berarti ini untuk klarifikasi kebenaran itu. Karena sekarang juga banyak pengaduan dan kami sebagai aparat Pak Gubernur di bawah gitu ya, kalau dapat pengaduan seperti itu ya sering kena tegur juga gitu. Kenapa tidak dilayani baik? Ternyata sudah diklarifikasi karena tingkat kekesalan aja gitu. Padahal mungkin karena jam layanan itu kan terbatas ya, Mbak Novi. Ada juga sih, pernah Pak, gitu. jam kerja ini, Pak? Itu pengaduannya dilakukan di luar jam kerja dan kita sudah sampaikan sebetulnya nanti akan ada jam layanan kembali. Kalau di luar jam kerja kan tentunya kami juga ada jam istirahat seperti itu. Dan kami juga tentunya sebagai manusia biasa butuh waktu untuk istirahat sebentar, kemudian nanti melayani kembali. Ini untuk layanan itu wilayah cakupan mana gitu, Pak? Wilayah Kota Cirebon saja atau langsung ke pusat Jawa Barat sih, Pak? Sebetulnya buat warga Jawa Barat, dimanapun Anda berada gitu bisa membayar. Jadi warga Kota Cirebon kalau pas bepergian ke Kota Bandung misalnya, lagi jalan-jalan ke mall atau lagi nengok keluarga misalnya di Rumah Sakit Sentosa, ini sekaligus kami sampaikan. Kalau Anda ke Kota Bandung, kemudian Anda bayar pajak di sana, langsung dapat diskon 10% itu. Lumayan, cukup besar. Jadi manfaatkan, Anda bisa bayar, jangan Kota Cirebon harus bayar di Kota Cirebon, enggak. Anda kalau ada jalan-jalan waktu ke Kota Bandung sampai silaturahim dengan keluarga, atau mungkin juga tanggung nih, sekalian jalannya Kota Bandung bisa manfaatkan di Samsat lebih panjang di situ. Dan itu dapat diskonnya lumayan cukup besar, 10%. Wah, ini jadi kalau mantap salah sekali satu nih, Pak. kendaraan pamirsa misalnya 1 miliar kan lumayan, 10% itu 10 juta. Iya betul-betul ya, Pak. Bisa untuk keperluan lainnya nih, untuk modif ya, Pak Kampus ya. cukup besar. Oke, jadi ini kalau plat kendaraan yang di luar Jawa Barat bagaimana, Pak? Kalau luar Jawa Barat, kita tidak sampai saat ini belum bisa melayani khusus untuk Bapenda Jawa Barat, belum interkoneksi. Walaupun sebetulnya ada juga program dari mitra yang bisa melayani itu. Tapi ini program ini juga yang pemutihan khusus untuk Khusus kendaraan warga yang domisili Jawa Barat ini ya. ya. Oke. Mungkin nanti bisa konsultasi langsung ya, Pak ya. Ya, Jadi bagaimana boleh, tahapan-tahapannya boleh. mungkin, Pak, yang di luar dari Jawa Barat nih, Pak? Mungkin punya saudara nih yang di luar Jawa Barat, khususnya DKI Jakarta. Sekarang ada program juga layanan yang apabila kendaraan DKI Jakarta mau pindah ke Jawa Barat, sekarang pada periode ini sampai dengan tahun depan kalau nggak salah ya, sampai 2025, bagi yang akan pindah domisili ke Jawa Barat, silakan Anda cukup membayar pajaknya 50% saja. Wow, dapat Jadi diskon juga nih, Pak. kalau Teknopi punya kendaraan yang tadi 1 miliar, Ya, amin, Pak. hanya bayar 500 juta saja gitu ya. Kalau pindah Hanya Jawa Barat. 200 juta. Oke. Jadi ini untuk luar juga nanti ada ya, Pak ya, di luar Jawa Barat ada program khusus juga ya, Pak ya? Ya, ada program khusus ya bagi yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat. Kita diskon gitu. Banyak sekali, Pak, ini, Pak. Banyak diskon. Spesial sekali ini ya. Spesial. Kita buka memang dan sudah dimulai program ini. Oke, ini demi ya, Pak ya, untuk bisa memuaskan juga ya, Pak ya, Iya, betul. warga. Iya. Kemudian juga ini taat pajak juga kita ya, Iya. karena untuk pembangunan di wilayah Jawa Barat juga. Betul. Oke, baiklah. Kita buka kesempatan nih untuk pemirsa CTV yang ingin bertanya terkait dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024 ini ya, bisa gunakan WA kami pemirsa CTV di 0851 7448 2138 ya. Bisa bertanya langsung kepada Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Bapak Dr. Endang Sobirin SOS MSI. Tapi kita harus tahan dulu, kita jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di dialog khusus pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2024 ya. Kita buka kesempatan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami bertanya seputar obrolan kita pada kesempatan kali ini bersama Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Pak Endang di sini ya, dengan bisa sampaikan lewat WA kami di 08 5174482138. Oke, ada beberapa yang sudah merespon nih Pak, karena ini juga mungkin kabar baik ya, Pandang ya. Ini luar biasa sekali respon dari pemirsa RCTV yang bertanya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ini ada yang bertanya nih, selamat pagi, selamat malam Bapak ya. Ini ingin bertanya kepada narasumber, ini bagaimana untuk PBN 2 KTP yang lama tidak ditemukan, apakah ini harus dicari terlebih dahulu nih Pak? Oke, ini bisa Baik, dijelaskan. terima kasih ya, Pak? Mbak Nopi dan pemirsa RCTP.
Untuk kasus ini tentunya banyak juga di lapangan yang bertanya pada kami, KTP lama ini nggak ditemukan, kemudian kan pengen balik nama nih. Oke. Jadi syaratnya itu Anda tinggal membawa BPKB, STNK yang Anda miliki datang ke kantor Samsat untuk kita verifikasi tentunya. Oke. Dan tidak perlu KTP yang lama, yang penting Anda menguasai itu, dibuktikan juga misalnya kalau memang sempat dibuatkan jual belinya, dilihat kepada kami bahwa Anda pemilik baru, nanti langsung balik nama. Dan untuk program ini, untuk balik nama BPNKB 2 ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi langsung balik ke Anda sebagai pemilik dan itu tidak dipungut biaya ya. Kecuali mungkin untuk PPNBM untuk dari mitra ya, tapi kalau dari pajaknya itu free, jadi tidak dikenakan pajak biaya balik nama untuk kepemilikan kedua gitu ya. Tinggal persyaratannya Pak ya, dari STNK, BPKB yang memang menguasai BPKB itu maka dianggap seperti Anda sebagai pemilik seperti itu. Tinggal cukup KTP Anda sebagai pemilik yang baru langsung balik nama. Jadi nggak usah tuh harus cari-cari ya Pak ya untuk yang tangan pertamanya itu ya, Pak? Nggak usah, udah kemana nanti orangnya kan dicari-cari ya, Anda padahal kendaraan udah milik Anda seperti itu kan. Ya. Ini juga mendapatkan ini apa ya, masuk dalam program ini Pak? Iya, program ini dan selain di program ini juga memang saya kira diberi kemudahan untuk yang balik nama. Apalagi untuk tahun depan saya kira ini udah bukan program nasional, jadi buat balik nama kepemilikan kedua itu sudah bebas pajaknya, tidak dipungut. Oke, ini hampir serupa nih Pak untuk pertanyaannya nih Pak ya. Ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam, perkenalkan saya Derby ya, ini dari Jamblang. Saya membeli kendaraan second, ini terdaftar di Samsat Tasik Pak. Apa bisa dibalik nama? Saya ini akan mendapatkan diskon tidak dan berapa diskonnya? Berapa persen diskonnya nih yang didapat nih Pak? Ya. Kalau balik nama kembali dijelaskan, Anda dari Tasik misalnya akan balik nama di sini, tentunya akan dicabut berkas nanti dari Tasiknya dipindahkan ke sini. Dan cukup Anda sebagai pemilik nanti daftar ke kantor kami bawa kendaraannya nih, karena akan dicek fisik di registrasi identifikasi dulu. Itu ranahnya dari pihak Polri karena harus memastikan bahwa kendaraan itu sesuai dengan yang tertera dalam BPKB. Gitu ya. Sekarang karena memang riskan ya kendaraan harus dicek tentunya itu pihak kepolisian bertanggung jawab dalam hal tersebut ya. Jadi harus dibawa ya Pak kendaraannya harus dibawa, ya? Harus dipastikan dibawa itu ya? Dipastikan. Kendaraan harus dipastikan bahwa kendaraan sudah sesuai dengan data yang tertera di BPKB. Itu bisa diwakilkan Pak? Atau bagaimana tuh Pak pengurusannya? Kalau pengurusan bisa, tapi KTP asli Anda sebagai pemilik wajib untuk dilakukan. Kalau diwakilkan harus pakai surat kuasa ya tentunya. Supaya kami juga melayani dan pasti bahwa Anda dikuasakan. Tapi lebih bagus karena ini untuk ini biar Anda lebih yakin gitu ya, datang ke kami secara langsung gitu ya, secara langsung. Langsung saja ya Pak. Terus juga bisa datangi 5 titik itu ya Pak? Yang ya, tadi yang enggak dia kalau untuk yang balik nama, untuk yang misalnya kendaraan tadi pindah, bagusnya langsung datang ke kantor, ya kantor itu di Jalan Pemuda nomor 44. Karena di situ disediakan kita fasilitas untuk pengecekan fisik kendaraan bermotor. Oh iya saya tahu Pak itu pernah kesana juga ya Pak ya. Oke Pak, kalau misalkan ini kendaraannya hilang, bagaimana nih Pak, tetap membayar pajak kah? Nah ini memang masyarakat tuh sekarang ya banyak juga yang kehilangan kendaraan bermotor. Sekarang prosedur cukup mudah, jadi Anda cukup datang ke kantor kami. Nanti ada alat nanti dari kepolisian akan menerima pelaporan Anda, cukup membuktikan bahwa KTP Anda itu disertakan di situ, kita di scan registrasi seperti itu, kemudian di face recognition, wajahnya juga dikenali bahwa Anda akan memblokir itu, sehingga kewajiban Anda untuk membayar pajak itu menjadi ditangguhkan tidak wajib. Misalnya karena kendaraan hilang kan, ngapain Anda bayar pajak, tapi wajib dilaporkan. Nanti biar kami juga mengidentifikasi itu bagian yang nanti tidak perlu untuk ditagihkan pembayaran pajak. Jadi nggak sembarangan ya Pak ya, mengaku-ngaku kendaraannya hilang, jangan macam-macam gitu ya Pak ya? Ya, dengan kemudahan seperti itu bisa datang langsung ke kantor kami, bisa meyakinkan karena PIS-nya datang langsung bisa diidentifikasi. Tapi kalau Anda juga misalnya malas, bisa juga menggunakan aplikasi Sapa Warga itu. Kemudian ada sampaikan foto KTP-nya dipoto persis, kemudian dengan badan yang Anda miliki kemudian foto ya seperti kata foto 3x4 begitulah. Nanti disampaikan kepada kami melalui aplikasi itu dan Anda laporkan bahwa kendaraan Anda hilang akan diblokir. Nah tentunya ini himbauan lah ke masyarakat, bukan kami nggak boleh. Ada beberapa kasus juga yang melaporkan kendaraan hilang, tapi yang melaporkannya misalnya mohon maaf tidak menggunakan pakaian yang baik gitu ya, cenderung juga tidak berpakaian. Nah itu kadang-kadang kami meragukan ini serius nggak mau memblokir gitu ya.
Ya, biar kami menghormati juga bahwa Anda punya keseriusan terhadap ingin pemblokiran kendaraan itu. Saya kira mudah, tinggal kita identifikasi, nanti ketika nggak approve bahwa meyakini kendaraan itu hilang, ya kita akan bebaskan juga pajak, tidak harus bayar kan gitu ya. Itu ya sudah terjawab ya. Ini langsung ke Samsat Pusat atau bagaimana Pak? Karena aplikasi bisa langsung ini, dan kami nanti lihat aplikasi tujukan kepada misalnya Samsat Kota Cirebon, kami akan merespon itu. Karena masing-masing untuk wilayah Cirebon kan ada juga yang ke Sumber, ada juga yang ke Ciledug ya. Nanti akan sesuai KTP Anda adanya di mana, nanti akan memproses. Tapi prinsip se-Jawa Barat sebetulnya kami menerima, karena aplikasi Sapa Warga ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa diakses dimanapun ya Pak, membantu sekali, memudahkan ya. Oke, selanjutnya nih Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya nih Pak ya, supaya dapat diskon pemutihan, ini apa harus bayar lewat online atau datang langsung ke Samsatnya? Bagaimana Pak? Kalau dapat diskon, bisa juga misalnya kita melalui aplikasi, tapi yang lebih bagus datang aja langsung biar pastilah ya kita cek kayak gitu. Tapi ya kami tidak menutup kalau mau Anda via online juga nggak masalah lah. Tapi nanti kan diskon ini kan tentunya kita harus verifikasi secara baik ya. Kalau Anda ingin mendapatkan itu, saya kira untuk Kota Cirebon titik layanannya banyak lah gitu ya. Ada Ke kantor ya, induk ya? juga deket lah saya kira, wilayah Kota Cirebon kan hanya 5 kecamatan gitu ya. Jadi bagus ke sini biar Anda dapat kepastian itu. Nah itu juga Pak ya, Ya. jadi lebih enak juga ya Pak Iya, ya? lebih enak. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Selanjutnya nih, banyak sekali Pak yang bertanya nih Pak ya. Ini ada yang punya, mohon maaf Pak, ini saya punya motor tapi STNK-nya hilang. Bagaimana prosedur supaya bisa bayar pajak kendaraannya dari Arif di Jalan Evakuasi? Motornya hilang nih Pak. Wah, kalau motornya hilang tadi. STNK-nya hilang, mohon maaf Pak. STNK-nya hilang, kalau STNK hilang bisa melapor ke kami, nanti misalnya pihak Polri akan mengidentifikasi itu dan dibuat duplikat STNK-nya gitu ya, duplikat STNK-nya. Jadi diproses itu dulu ya Pak ya? Diproses itu, karena memang itu bagian dari Regiden, bagian dari ranahnya pihak mitra kami, Polri, memastikan bahwa itu kendaraannya hilang, ada prosedur dan mekanismenya nanti tentunya, dan nanti akan dibantu pembuatan duplikat STNK-nya. Oke, lalu bagaimana Pak? Apa tetap bayar pajak kendaraan ya Pak? Kalau pajaknya tetap bayar. Oh, gitu. Kecuali kendaraannya hilang ya. Kalau kendaraan hilang beda ngapain lagi ya, bayar Pak? pajak? Nah, langsung diblok saja seperti itu tadi kan. kan disampaikan ya, Iya, Bapak, di awal seperti tuh ya. itu ya. Ngapain mesti bayar pajak kan kalau kendaraan juga hilang ya. Seperti STNK-nya itu. hilang, Kalau diproses STNK terlebih hilang dahulu. bisa dibuat duplikatnya. Bukan berarti tidak bayar pajak ya Pak, bukan berarti beda tidak ini bayar pemirsa pajak. ya. Oke, baiklah. Oke, banyak juga nih Pak yang bertanya seputar dengan apakah bisa diperpanjang lagi Pak, jangan sampai 30 November. Gimana tuh Pak Anda? Sementara kalau kami pelaksana di lapangan tentunya akan taat kepada aturan yang telah diberikan oleh Pak Gubernur tentang relaksasi pajak ini. Manfaatkan saja sampai 30 November. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan program diperpanjang. Karena kami juga harus hitung-hitungan terhadap pendapatan nanti tahun 2025 gitu ya. Jadi saya kira cukup waktu dari 1 Oktober. Kalaupun mau datang sekarang, manfaatkan ini sampai tanggal 30 November, pemirsa bisa manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. 2 bulan cukup ya Pak ya? Cukup saya kira. Pengen diperpanjang lagi nih, biasa lah Pak warga ya Pak ya? Iya. Oke, Janganlah oke. kalau bisa ya. Jadi manfaatkan ketaatan ini pada waktu yang memang sudah kami sediakan. Kalau selamanya dibuka ya repot juga ya kami, karena memang pasti akan kehilangan potensi pajak yang harus kami pungut tentu. Setiap harinya ada ya Pak ya, standby ini kalau nggak salah di Jalan Cipto ada ya Pak ya? Buka Buka layanan ya layanan. ada, tapi yang jelas di misalnya di mall kayak tadi ya kami buka, kemudian di Pasar Jaga Satru juga kami buka, di BJB di situ. Jadi manfaatkanlah titik layanan itu. Kalau lagi mobile juga Anda bisa menggunakan aplikasi itu aplikasi Sapa Warga. Jadi di mana saja Anda tidak terbentung waktu seperti itu. Oke, Pak, terkait dengan aplikasi itu kita harus download ya Pak ya? Ya. Apa tadi Sapa Warga? Iya. Itu kemudian nanti masukkan nomor kendaraan, selanjutnya bagaimana tuh Pak? Semua terdata itu kok. Ya, Berapa yang harus kita ya, bayarkan? berapa yang dibayarkan. Jadi langsung dapat informasi langsung. Nah, tentunya beda nanti informasi yang dapat masyarakat, program pemutihan akan beda besarannya karena tadi ada diskon dan lain sebagainya. Kalau Anda taat misalnya 60 hari sebelum masa berlaku atau 30 hari, ya kan dapat diskon itu. Tapi kalau sekarang rasanya kalau tanggal 18 yang daftar, rasanya diskon sudah nggak ada, sudah habis ya. sudah habis Karena ya, sudah Pak, ya? lewat 30 hari. Yang dapat diskon 2% kan harus 30 hari sebelum, seperti itu ya. Oke, Anda yang kurang informasi nih ya Pak, padahal sudah gencar dilakukan ya Oh, Pak sudah, ya, masif sudah, terus ya sudah. Pak Kapus ya. Iya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan belum saya tanyakan ke Bapak ya Pak ya. Kita Ya. simpan dulu pemirsa untuk segmen berikutnya. Kita akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Ya, kembali kami informasikan kepada Anda pemirsa terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024. Ini ada bebas dan juga diskon ya Pak ya. Iya. Segera manfaatkan pemirsa RCTV, ini periode pembayaran dari 1 Oktober sampai 30 November 2024. Ini sudah dijelaskan tadi bagaimana mekanismenya Pak ya. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan yang mendapatkan bebas pajak ya. Ini tadi disampaikan juga, kemudian diskonnya juga ini yang kalau misalkan Desember Pak, ini untuk masa tengahnya Pak ya, ini Iya. bisa dibayar di November ini. Mereka kan dapat diskon ya Pak Kapus ya? Ya. Berapa persen berarti Pak? Kalau sekarang misalnya tanggal 18 nanti sampai dengan akhir Desember berarti ya 30 hari sebelum itulah ya. Karena kalau 60 hari sudah lewat ya, Iya, jadi dapat diskonnya 2%. 2%. Diskonnya 2%. Oke, jadi segera saja ya Pak Iya, ya, betul. manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Baik, Pak, ini saya ingin tanya terkait dengan KTMDU atau kendaraan tidak melakukan daftar ulang. Ini Iya. bagaimana sih maksudnya Pak? Iya, sampai sejauh ini memang berdasarkan data yang ada di kota Cirebon, kita memiliki kendaraan 173.891 kendaraan total ya, roda 2 dan roda 4. Kemudian KTMDU-nya cukup besar juga, ternyata 45.997 kendaraan. Oke. 45.000 yang tidak melakukan daftar ulang. Atau kurang lebih kalau persentase mungkin 26,45%, sekitar mendekati angka 27%. Dan ini cukup tinggi ternyata. Nah, kalau tadi kita merunut kepada pembicaraan kita sebelumnya, Teknopi, bahwa salah satu kendalanya bisa saja terjadi karena kendaraan itu sudah hilang, sudah diperjualbelikan, tapi kendaraan pemilik yang barunya tidak lapor kepada kita, Iya. gitu ya. Mereka juga enggan bayar pajak. Makanya kami sering juga ada penelusur di kami sebetulnya. Dan Ada ini penelusur? penelusur pajak. Jadi bagi yang tidak taat pajak ini, mohon maaf akan kami datangi. Karena kewajiban kami adalah sebagai yang memungut pajak, wajib mendatangi itu. Sebagai fiskus pajak, wajib mendatangi itu. Dan banyak juga alamat yang memang tidak ditemukan di lokasi. Nah, ini memang beberapa kasus ini kami coba identifikasi. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa target pajak itu salah satu perhitungannya untuk tahun yang akan datang itu dihitung dari berapa besar KTMDU yang tidak melakukan bayar pajak ini. Karena akan menjadi terus kalkulasi perhitungan. Pada tadi misalnya kendaraannya hilang, tidak melaporkan kepada kami, tidak diblok misalnya, tidak diblokir seperti itu. Maka tetap akan menjadi potensi yang harus ditagihkan. Padahal ketika kami telusur juga di lapangan banyak juga yang tidak ditemukan alamatnya sesuai alamat yang tertera pada kami. Oleh karena itu penting sekali nih untuk untuk segera melaporkan kepada kami, balik namakan kendaraan bermotor itu kalau memang Anda sudah membeli, dan saya kira kita lebih safety, lebih aman apabila kendaraan itu sudah menjadi balik nama atas pemiliknya kita sendiri. Jadi gitu tenang ya. juga ya Pak ya? Lebih tenang. Takutnya saya malah kira. disalahgunakan ya Pak? Betul. Dimanfaatkan Jadi oleh kalau oknum. ini tidak segera dilaporkan, tentunya kan riskan. Nanti kendaraan itu teridentifikasi misalnya ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, digunakan untuk kejahatan dan Iya, sebagainya, betul. diidentifikasi, kendaraannya belum dibalik namakan, Anda tidak melaporkan juga yang menjual kepada kami untuk diblok gitu ya, bahwa kendaraan dijual, ini riskan untuk disalahgunakan. Bisa juga berdampak kriminal seperti tadi gitu ya. Jadi ini saya kira program ini harus disambut demi keamanan, demi kenyamanan juga Anda sebagai pemilik kendaraan, manfaatkan program ini. Mumpung free, gratis Mumpung balik nama itu. gratis nih ya Iya. Pak. Oke, benar-benar gratis ya Pak berarti ya? Gratis, ya. Oke. Pajaknya tidak dipungut. Jadi untuk balik nama jangan sungkan lah, datang ke kantor kami, akan segera diproses untuk balik namanya. Jangan malas ya Pak. Jangan Jangan malas untuk membayar ataupun mengurusnya Pak ya. Iya, jangan sampai kena masalah dulu, baru kemudian mau taat lah. repot Karena yang ribet kan, ada, repot. betul. Ya, Iya, seperti betul. itu. Oke, Pak, jumlahnya berapa sih Pak ini yang tidak terdaftar Pak untuk Kota Cirebon dari Januari, mohon maaf nih Pak, sampai dengan hari ini yang KTMDU itu Pak? KTMDU tadi saya sampaikan 45 ribuan, cukup besar ya. Cukup besar sekali Pak. 45.000. Itu roda 2, roda 4. Nah, sebenarnya KTMDU itu kendaraan tidak melakukan daftar ulang, identifikasinya 2 tahun lebih tidak membayar. Kalau kendaraan 1 sampai dengan 2 tahun itu KBMDU, kendaraan belum melakukan daftar ulang. Belum. Oke. Tapi bisa juga jadi melenceng, bisa jadi KTMDU gitu ya. Tetap saja kalaupun KBMDU, KTMDU intinya tidak melakukan pembayaran pajak seperti tadi. Ini yang saya sampaikan 45.000 itu yang KTMDU, tidak melakukan daftar ulang. Aha. Kalau tambah KBMDU Berarti lebih lebih banyak dari lagi itu dong, sebetulnya. Karena Mungkin tadi bisa. beberapa hal ya Pak ya, Iya. alamatnya. Alamat atau jual beli tidak dilaporkan, atau pembeli baru jadi malas gitu ya. Oke. Atau kesulitan ekonomi, atau juga hal-hal yang lain ya yang tidak bisa dijelaskan.
Program ini misalnya relaksasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa membayar dengan berbagai diskon tadi, pembebasan pokoknya gitu ya. Jadi yang ya kalau 5 tahun ini KTMDU lumayan ya gitu ya. Berarti tahun ketiga ke belakang nggak usah dibayar kan gitu ya. Jadi ini wujud pemerintah berpihak dan wujud juga kalau Bapak memanfaatkan program ini wujud ketaatan untuk membayar pajak, dan saya kira daripada terkena razia gitu ya di lapangan, karena ini kombinasi nih program ini, kombinasi relaksasi, kombinasi juga pemaksaan dari kami untuk yang tidak wajib pajak, yang tidak taat wajib bayar pajak. Karena resikonya sangat besar ya Pak? Sangat besar, iya betul. Samping itu juga sekarang human error, kecelakaan itu banyak juga terjadi di lapangan. Anda misalnya surat-surat tidak lengkap, itu pikirannya sudah ke sana sini, akibatnya nggak konsentrasi, bisa juga terjadi kecelakaan. Jadi human error ini sekarang banyak terjadi kecelakaan di jalan raya akibat kesalahan manusia gitu ya. Dan salah satu kesalahan manusia yang membuat tegang di jalan mungkin juga dialami oleh setiap orang ketika kita membawa surat-surat yang tidak lengkap atau tidak berlaku lagi. Maka ini secara psikologis sebetulnya banyak juga menguntungkan. Biar tenanglah di jalan, mau kemanapun, mau sekolah, mau kuliah gitu ya, mau bekerja kan lebih tenang seperti itu. Oke, dari segi keamanan, ketenangan kita juga betul, ya Pak. Betul. Wah, betul. Ini termasuknya perhatian ya, Iya, Pak, betul. dari pemerintah Jawa Barat juga betul. ya Pak. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kalau Anda taat pajak, Anda sudah mengurangi psikologis ketakutan di jalan raya, mengurangi psikologis Anda akan terlibat kecelakaan karena faktor ketidaktenangan di jalan raya. Betul. Oke, Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang belum dijawab ya Pak ya. Kendaraan saya dijual Pak, ini mau beli lagi. Bagaimana caranya agar tidak bisa menjadi kepemilikan kedua? Agar tidak menjadi kepemilikan kedua Pak? Ya, kendaraan pertamanya harus dilaporkan tentunya. Kalau dijual kan tentunya Anda keuntungannya banyak. Ya, jadi Anda memastikan kalau tadi misalnya kendaraan disalahgunakan bukan milik Anda lagi, kalau dilaporkan berarti kalau sesuatu sudah diblok oleh kami bahwa Anda memang tidak memiliki lagi. Tidak teridentifikasi Anda misalnya kalau kendaraan yang Anda jual itu digunakan untuk tadi kejahatan dan sebagainya. Yang kedua bahwa pajaknya tentunya kalau dilaporkan akan diblok kendaraan yang lama, Anda beli kendaraan baru, nanti kendaraan baru menjadi pemilik kendaraan pertama lagi buat Anda. Dan pajaknya jauh lebih ringan gitu ya. Jauh lebih ringan. Karena nanti ada pajak progresif kalau tidak dilaporkan. Jadi pemilikan kedua dan seterusnya kan kena pajak progresif gitu ya. Jadi kalau dilaporkan, selain Anda taat, Anda tenang, kemudian Anda kalau beli lagi, tenang juga pajaknya akan rendah. Kalau nggak dilaporkan, pajak kendaraan kedua akan lebih mahal gitu jatuhnya. Iya betul ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, kalau nunggaknya di bawah 3 tahun bisa tidak Pak? Nunggak di bawah? 3 tahun. Maksudnya bisa diperpanjang? Oh iya bisa dong. Bisa ya Iya, Pak bisa, ya? iya bisa. Oke, baik, terima kasih banyak sudah merespon ya untuk beberapa pemirsa RCTV yang sudah bergabung bersama kami ya. Ini sangat luar biasa Pak, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini apa yang ingin disampaikan dari Bapak nih untuk program dari pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2024. Baik, terima kasih Tanopi, pemirsa RCTV. Saya menghimbau supaya program ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kurun waktunya tinggal 2 minggu lagi, saya kira ini harus dimanfaatkan dengan baik dan ini adalah program yang diluncurkan untuk relaksasi pajak, kemudahan untuk membayar pajak, berbagai macam keringanan yang bisa Anda peroleh tentunya. Dan ingatlah bahwa ketaatan Anda membayar pajak itu juga wujud Anda untuk mendukung pembangunan, khususnya di Kota Cirebon atau umumnya di Jawa Barat ini. Ingatlah moto kami bahwa pajakmu untuk Jawa Barat. Jawa Barat. Oke deh, terima kasih banyak Pak Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon sudah berbagi informasi kepada kita, juga terus mengingatkan kita ya Pak ya, untuk segera manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Oke, kita ketemu lagi nanti di program berikutnya ya Pak ya. Ada program lagi, hayo informasikan kepada warga semuanya ya. Saya selalu ya Pak, semoga targetnya tercapai Pak untuk program ini ya Pak, sebaik-baiknya. Tidak ada kendala yang ditemui ya. Kita harus akhiri perbincangan kita kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.